Hai guys, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian sehat dan selalu dalam suasana hati yang baik ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang agak bikin bulu kuduk berdiri. Kita bakal mengupas salah satu kisah seram yang paling sering dibicarakan di Indonesia. Kalian pasti tahu dong tentang jalan tol Cipularang? Ya, jalan tol ini memang jadi penghubung penting antara Jakarta dan Bandung. Tapi di balik itu, banyak cerita seram yang bikin orang nggak berani lewat tengah malam. Salah satunya, yang paling terkenal, adalah penampakan sosok perempuan misterius. Siapa dia? Kenapa dia muncul di sana? Yuk, kita simak kisah lengkapnya. Tapi hati-hati ya, mungkin dia sedang mendengarkan kita sekarang. Jadi gini, teman-teman. Jalan tol Cipularang, atau lengkapnya Cikampek Purwakarta Padalarang, itu jalur yang super sibuk, apalagi kalau musim liburan. Tapi di balik kepentingannya, jalan ini sering disebut sebagai salah satu jalan paling angker di Indonesia. Banyak pengemudi yang bilang, kalau suasana di beberapa titik di jalan tol ini terasa beda. Gelap, sunyi, dan kayak ada yang mengawasi. Ada beberapa kilometer yang sering banget dikaitkan dengan kejadian horor, terutama KM 90 sampai KM 100. Katanya, di situ energi negatifnya kuat banget. Kalian pernah dengar cerita ini? Nah, salah satu cerita yang sering muncul itu adalah tentang sosok perempuan berpakaian putih. Dia katanya sering terlihat melambai di pinggir jalan, atau bahkan muncul tiba-tiba di tengah jalan. Dan yang lebih aneh lagi, setelah ada penampakan ini, nggak jarang terjadi kecelakaan. Kebetulan, atau memang ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Sekarang, saya mau ceritain pengalaman seseorang yang pernah ngalamin kejadian seram di Cipularang. Namanya Pak Darto, seorang supir truk yang udah puluhan tahun melintasi jalur ini. Jadi, waktu itu malam hari, sekitar jam 2 pagi. Pak Darto lagi bawa barang dari Jakarta ke Bandung. Waktu itu jalanan sepi banget, cuma ada 1-2 kendaraan lain. Suasana malam itu gelap banget, dan angin di luar terdengar menderu. Pak Darto bilang, dia ngerasa kayak ada yang nggak beres sejak masuk kilometer 97. Katanya, hawa di dalam truk tiba-tiba jadi dingin. Pas dia lagi mikir, tiba-tiba dia lihat sosok perempuan, pakunan di pinggir jalan. Perempuan itu pakai baju putih panjang, rambutnya terurai, dan dia melambai seolah minta tumpangan. Pak Darto, sebagai orang yang udah biasa di jalan, awalnya nggak terlalu mikirin. Tapi saat dia makin deket, perempuan itu kelihatan lebih jelas, dan wajahnya bikin merinding. Wajah perempuan itu pucat banget, matanya besar tapi kosong, kayak nggak punya jiwa. Yang paling bikin Pak Darto nggak bisa lupa adalah senyumnya. Senyum itu nggak manusiawi. Pak Darto langsung mempercepat truknya, tapi yang bikin dia kaget, tiba-tiba perempuan itu muncul lagi di depan truknya. Pak Darto menginjak rem mendadak, tapi anehnya, nggak ada apa-apa di sana. Sosok perempuan itu menghilang begitu saja. Setelah itu, dia langsung baca doa dan terus nyetir, tanpa berani menoleh ke belakang. Nggak cuma Pak Darto yang punya pengalaman seram di Cipularang. Ada juga cerita dari pasangan suami istri, yang lagi dalam perjalanan pulang dari Bandung ke Jakarta. Ceritanya mereka lewat jalan tol itu sekitar jam 11 malam. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka merasa mobilnya jadi berat. Kayak ada yang nahan. Padahal jalanan rata, nggak ada tanjakan. Pas suaminya mau berhenti untuk cek, istrinya tiba-tiba menjerit. Dia bilang dia melihat perempuan berpakaian putih berdiri di luar jendela mobil. Pas mereka lihat lagi, perempuan itu hilang. Tapi setelah itu, mereka mulai mendengar suara ketukan dari bagasi belakang. Ketukannya pelan, tapi ritmis. Kayak ada yang sengaja. Mereka akhirnya memutuskan untuk nggak berhenti sampai mereka keluar dari jalan tol. Pas mereka cek bagasi di rest area, ternyata kosong. Nggak ada siapa-siapa, tapi istri si pengemudi sampai sekarang masih trauma. Nah teman-teman,
banyak yang percaya kalau penampakan perempuan di jalan tol ini sebenarnya adalah arwah penasaran. Katanya, dulu ada seorang perempuan muda yang meninggal tragis di area tersebut. Menurut cerita warga sekitar, perempuan itu adalah korban tabrak lari. Dia ditemukan tewas di jalan, dan sampai sekarang rohnya nggak pernah tenang. Ada juga yang bilang kalau sosok itu sebenarnya bukan manusia sama sekali, tapi makhluk halus yang sengaja menjelma untuk menakut-nakuti orang. Yang pasti cerita ini udah menyebar kemana-mana, dan banyak pengemudi yang merasa pernah melihat sosok serupa. Bahkan, ada yang bilang kalau kamu melihat perempuan itu, jangan pernah menatap matanya atau membalas lambaian tangannya. Katanya kalau kamu berani menatap atau membalas, sesuatu yang buruk bakal terjadi. Gimana nih menurut kalian? Apa cerita ini cuma mitos yang berkembang di kalangan pengemudi? Atau memang ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan? Buat yang pernah lewat jalan tol Cipularang, apa kalian juga merasa ada yang ganjil? Mungkin kalian pernah melihat sesuatu yang tuh nggak bisa dijelaskan. Atau ada perasaan aneh saat melewati kilometer 97 sampai kilometer 100. Kalau iya, jangan ragu untuk bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Ya, siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat video-video kita berikutnya. Dan kalau kalian belum pernah melewati jalan ini, coba bayangin deh. Malam yang sepi, suasana gelap, dan tiba-tiba di tengah jalan ada perempuan berdiri dengan wajah pucat dan senyuman yang nggak biasa. Apa yang bakal kalian lakukan? Akan melanjutkan perjalanan? Atau malah berhenti dan balik arah? Ngomong-ngomong soal Cipularang, banyak orang yang mencoba menjelaskan fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Ada yang bilang kalau kecelakaan dan penampakan di jalan tol ini sebenarnya adalah hasil dari gangguan energi negatif. Menurut beberapa paranormal, area Cipularang, terutama di sekitar kilometer 97, punya energi yang nggak stabil. Ini karena lokasinya dekat dengan beberapa tempat yang dikenal sakral, seperti Gunung Hejo. Gunung ini katanya jadi tempat bersemayamnya banyak makhluk halus, dan aura negatifnya bisa memengaruhi siapa saja yang lewat. Selain itu, ada juga yang mengaitkannya dengan urban legend. Salah satu teori populer adalah bahwa jalan tol ini dibangun dengan cara yang tidak menghormati penunggu tempat tersebut. Katanya, selama proses pembangunan, banyak ritual adat yang diabaikan, sehingga roh-roh di sana marah dan sering muncul untuk mengingatkan manusia. Kalau kita bicara soal kecelakaan, data dari beberapa tahun terakhir menunjukkan kalau angka kecelakaan di jalan tol Cipularang memang cukup tinggi. Menariknya, kebanyakan kecelakaan terjadi di area yang sama, kilometer 90 sampai kilometer 100. Banyak pengemudi melaporkan bahwa kendaraan mereka tiba-tiba kehilangan kendali, bahkan di jalan lurus. Beberapa orang bilang mereka melihat bayangan melintas di jalan sebelum kecelakaan terjadi. Dan yang lebih aneh lagi, setelah kecelakaan, seringkali tidak ditemukan penyebab yang jelas. Tidak ada kerusakan mekanis, tidak ada tanda licin, hanya kecelakaan yang tampak begitu saja. Untuk kalian yang sering melintasi jalan tol Cipularang, ada beberapa tips yang bisa kalian ikuti agar perjalanan kalian aman. Pertama, usahakan untuk tidak berkendara sendirian, terutama di malam hari. Kedua, pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa sebelum memulai perjalanan. Apapun yang ada di luar sana, doa adalah perlindungan paling ampuh. Oh ya, kalau kalian merasa ada sesuatu yang aneh selama di perjalanan, jangan panik. Tetap tenang, fokus pada jalan, dan jangan pernah menatap langsung apapun yang terlihat ganjil. Lebih baik abaikan saja. Jadi, itu tadi kisah tentang Sepla, perempuan di jalan tol Cipularang. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua, untuk selalu berhati-hati saat berkendara,
terutama di tempat-tempat yang punya cerita mistis seperti ini. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Bisik Malam untuk cerita-cerita horor, misteri, dan kisah nyata lainnya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian yang suka misteri. Siapa tahu mereka punya pengalaman yang sama. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, selalu berhati-hati di jalan